Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. 5 medali tersebut diraih Indonesia di 2 cabang olahraga, yaitu badminton dan angkat besi. Beberapa waktu lalu, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi virus corona juga mendapatkan pujian dari International Monetary Fund atau IMF. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan bahwa ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspita Ramadhani dari Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas D dengan NIM 210 40 111 01 30. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Saya bertujuan membuat video ini agar kita sebagai bangsa Indonesia selalu mengingat apa saja pencapaian bangsa Indonesia agar kita semakin tumbuh rasa kebangsaan dan semakin cinta tanah air. Sehingga kita sebagai pemuda bangsa akan semakin berusaha dengan giat untuk bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah 76 tahun merdeka. Nah, selama itu apa saja sih yang sudah dicapai Indonesia? Apakah hanya pergolakan politik? Atau hutang sana sini, atau bahkan prestasi? Nah, di antara semua yang telah terjadi di Indonesia, pasti ada saja beberapa pencapaian yang mungkin terlewatkan dari kita. Mungkin di media massa, Indonesia yang terlihat sebagai negara berkembang yang hanya berfokus pada ekonomi yang merosot, pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyak pemberontakan. Namun, di antara semua itu, pasti ada jasa-jasa dari presiden kita yang memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat membangun negeri. Mungkin di bidang politik, di bidang pendidikan, hingga ekonomi dan pembangunan. Nah, 3 hal itu menjadi pokok utama pembahasan saya pada hari ini. Maka, jangan kemana-mana. Yuk, kita simak. Indonesia mengalami perjalanan moneter yang panjang, dimulai dari krisis keuangan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi namun pendidikan yang rendah, masuknya perusahaan-perusahaan asing seperti Shell, Stanya, hingga Caltech, ketimbangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina, serta kabinet yang berubah-ubah. Indonesia memiliki perjalanan kehidupan moneter yang panjang, dimulai dari masa kepresidenan Soekarno hingga Jokowi. Pada saat ini, ekonomi dan pembangunan menjadi fokus pemerintah untuk membangun negeri. Kondisi perekonomian yang belum stabil saat itu, ditambah ambisi pemerintah untuk tetap membangun infrastruktur yang saat itu sangat bertolak belakang dengan kondisi penduduk Indonesia yang terbelakang, menyebabkan Indonesia pernah menyentuh inflasi tertinggi atau hiperinflasi pada tahun 1963 hingga 1965, yakni sebesar 65,3%. Pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia melakukan pembangunan ekonomi secara utuh karena masih mempertahankan kemerdekaannya, sehingga mereka masih menitik beratkan pada politik Indonesia yang belum stabil. Barulah setelah pada tahun 1950, Indonesia baru melakukan pembangunan ekonomi. Selain kondisi perekonomian yang belum stabil, pembangunan untuk Indonesia saat itu terbilang berat dan berisiko. Namun menjadi tonggak awal pembangunan fisik untuk Indonesia, terutama Jakarta. Program Mercusuar dimanfaatkan Soekarno bersamaan dengan Indonesia yang menjadi tuan rumah untuk Asian Games keempat. Menurut Amin Rahayu, motivasi terbesar Indonesia ingin menjadi tuan rumah Asian Games adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar meski baru saja merdeka. Perekonomian Indonesia baru terbilang stabil ketika pada masa kepresidenan Soeharto, meski korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN mewarnai masa kepemimpinannya. Namun pembangunan
dan organisasi pengusaha tumbuh subur pada masa ini. Organisasi pengusaha dimaksudkan untuk merangkul seluruh rakyat Indonesia hingga lapisan yang terkecil, seperti HIPI atau Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Pada pertengahan 1990-an, manufacturing berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lebih dari 1 dekade, dengan menyumbangkan hampir sepertiga dari kenaikan PDB. Selain trilogi pembangunan, Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 telah menghasilkan berbagai prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian, sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang jadi negara berpendapatan menengah. Inflasi yang tinggi serta pendapatan per kapita yang rendah pada tahun 1966 berubah pada tahun 1990. Inflasi turun drastis sebanyak 380% dan pendapatan per kapita yang sekian menjadi sekian. Barulah setelah pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin membaik, bahkan meningkat lebih dari perkiraan, ini sebesar 4,8%. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia, serta ekspor migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin canggih, serta pendidikan yang mulai mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas juga meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Infrastruktur kota yang mulai memadai dapat kita lihat di sekeliling. Berbagai gedung pencakar langit, tempat pariwisata, hingga stasiun dan bandara yang megah adalah salah satu bentuk kemajuan pembangunan Indonesia selama dekade terakhir. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak lepas dari campur tangan adanya penjajahan di Indonesia. Meski tak semua rakyat Indonesia saat itu dapat mengenyam pendidikan dengan baik, namun tak pelak membuat Indonesia menjadi mundur dan tak berusaha untuk bangkit. Berbagai macam bentuk dan jenis pendidikan yang pernah berdiri di Indonesia pun beragam. Pendidikan yang di masa penjajahan Belanda pun usai bersamaan dengan mulainya penjajahan Jepang dengan corak pendidikan yang berbeda. Kesadaran akan pendidikan dan pemuda sebagai tonggak bangsa membuat Indonesia tidak berhenti untuk berupaya bangkit dan mencerdaskan pemuda bangsa meski negaranya baru saja merdeka. Terlihat pada usaha Indonesia di tengah keuangan negara yang membengkak akibat harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa kepemimpinan Soeharto. Sekolah Dasar Inpres atau Instruksi Presiden mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yakni telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, dan 6.000 gedung SD telah dibangun. Upaya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia juga dilakukan bertahun-tahun, seperti diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000, lalu kurikulum 2002 kemudian berubah kembali menjadi KTSP. Hingga saat ini sudah semakin banyak sekolah yang didirikan, baik swasta maupun negeri, baik yang di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenak. Pada dasarnya, pendidikan apapun itu, sistem yang seperti apapun itu, tujuannya tetaplah satu, merubah kepribadian masyarakat menjadi lebih terpelajar dan berilmu, sehingga tak hanya memberi dampak pada kehidupan individu, namun juga memajukan bangsa dengan pengetahuan dan prestasi. Indonesia banyak menorehkan prestasinya di kancah internasional dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang Olimpiade. Seperti contohnya yaitu kakak beradik asal Indonesia yang memenangkan perlombaan Olimpiade Matematika tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh bangsa untuk bisa menggerakkan dan memajukan bangsa melalui prestasi. Sejarah politik Indonesia memang melalui jalan yang tidak mudah dan berliku. Berbagai hal tidak menyenangkan mewarnai bangsa ini bahkan sejak kemerdekaannya. Indonesia, seperti yang kita ketahui, pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan menggunakan sistem parlementer atau kabinet.
Kabinet yang berubah sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 9 tahun memang menuai kerusuhan akibat oposisi dan kebijakan yang tidak bisa ditetapkan. Meski demikian, di antara kabinet yang pernah berjasa di Indonesia ialah mencetuskan cikal bakal pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955, di mana Indonesia akhirnya menemukan makna demokrasi secara teoritis. Selain berhasil mengadakan pemilu pertama yang demokrat bagi rakyat, kabinet pada masa Ali Sastroamidjojo I juga berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan pada bulan April tahun 1955 di Bandung. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang luas, berpotensi menimbulkan perpecahan dan ketimpangan di daerah yang jauh dari pusat. Berbagai pemberontakan, gerakan separatisme, dan upaya pengubahan dasar negara pernah terjadi dan mungkin masih terjadi sampai saat ini. Meski begitu, berpegang pada Pancasila menjadi kunci mengapa Indonesia masih dapat mempertahankan bentuk kedaulatan negara. Pernah kehilangan 2 pulau, yakni Sarawak dan Sabah, membuat Indonesia mengupayakan yang terbaik agar tidak mengulangi hal yang sama. Berhasil merebut kembali Papua merupakan salah satu pencapaian terbesar Indonesia dalam politik yang sekaligus berhasil mengimplementasikan Pancasila dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai berbagai pencapaian Indonesia di bidang politik, ekonomi pembangunan, serta pendidikan. Gimana? Sudah mulai tahu belum apa aja pencapaian Indonesia yang mungkin selama ini nggak pernah kalian tahu? Berbicara mengenai Pancasila, pencapaian Indonesia juga pasti berkaitan dengan Pancasila. Secara garis besar, seluruh prestasi dan pencapaian Indonesia juga pasti berkaitan dengan Pancasila. Namun secara khusus, berkaitan dengan sila ke-1, ke-3, dan ke-5. Yang pertama, mengenai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa segala pencapaian dan prestasi Indonesia juga tak lepas dari campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia, bahwa segala upaya Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dibuat agar tetap membuat Indonesia menjadi satu, menjadi negara yang berdaulat meski kita merupakan negara kepulauan yang terpisah dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa seluruh upaya Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, pembangunan, pendidikan, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain adalah untuk keadilan dan juga kepentingan masyarakat secara luas. Sekian dari saya Rizky Puspita, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.